Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah, insyaallah semoga kita mendapat rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur atas semua nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, mari kita melanjutkan masih menjaga terhadap riya. Dan riya itu ada dua, riya yang zahir yang kelihatan dan riya yang tersamar. Dan mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabihma bi ulumiha min darain amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha hikayatul a'malis shalihah allati waqa'at fi azmanin madat. Wa minha hikayatul a'mal, dan sebagian dari kesamaran amal adalah hikayatul a'mal, menceritakan amal kita. Oh, dulu saya pernah haji sudah 20 kali katakan diceritakan ya. Tapi amalnya itu yang as-soleh, yang amal soleh. Allati waqa'at, yang pernah dialami di fi au azmanin madat, di masa-masa yang lampau. Walam yash'ur biha ahadan, dan tidak ada seorang pun mengetahui amal soleh itu illa li gharadhi syar'iyyin, kecuali pengisahan itu untuk kepentingan syariat. Jadi Bapak sekalian, kalau mengisahkan dirinya atas amal-amalnya dalam rangka ajakan ya, dan itu diperbolehkan syariat, maka sesungguhnya itu bukan riya, tapi ini disebut mengisahkan amalnya. Tapi niatnya adalah untuk mengajak, bukan untuk menyombongkan, untuk mengujubkan, untuk mentakaburkan, bukan. Tapi ini ajakan, selama amal itu adalah sesuai dengan syariat. Nah, tapi dengan syaratnya tidak dalam rangka untuk menunjukkan tanpa alasan. Misalkan ditanya baru diterangkan. Bukan tidak ada apa-apa langsung menerangkan, tidak ada konteks langsung menerangkan dirinya terhadap amalnya. Itu tidak disebut adalah tentang riya yang sama. Fa in hikayatiha bi ghairi gharadin syar'iyyin, karena sesungguhnya menceritakan amal soleh tanpa kepentingan syariat, artinya tanpa ada alasan syariat syar'i, yuraddu ila suratir riya, ini sama saja mengembalikan pada bentuk riya. Baik, kita dalam satu forum belum ada topik membicarakan tentang yang kita sebutlah katakan sholat malam. Belum, topik itu belum. Tahu-tahu begitu di forum itu langsung bicara itu. Semalam saya gini-gini, itu yang nggak boleh. Tapi kalau topiknya memang topik terhadap amal soleh,
kemudian saling menceritakan tidak dalam rangka ujub, itu bukan riya. Tapi kalau tidak ada syarat secara syar'i, maka itu riya. Jadi riya hala amaliha, maka amal yang telah lalu itu menjadi amal yang riya. Wa min wasiyatin Sayyidi Alil Khawas rahimahullahu ta'ala li ashabihi, di antara wasiat dan apa yang disampaikan terhadap riya itu, bukan riya, terhadap tasmi' ya, terhadap menceritakan terhadap dirinya itu, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah. Beliau mengatakan, iqdaru manit tasmi' bi a'malikum, waspadailah kalian atas menceritakan terhadap amal-amal kita. Fa innaha yubtiluhal karya, karena sesungguhnya itu dapat menggugurkan seperti riya kalau tidak ada syarat syar'i, ya, ala haddin sawain, dengan batasan yang sama. Harus ada batasannya. Topiknya sedang bicarakan itu, antara kita misalkan mendiskusikan pengalaman rohani misalkan, asal itu topiknya bersama, bukan untuk meriakkan, itu bukan riya. Kama saraha bidzalikal hadis, dan banyak hadis yang mengatakan itu. Jadi menceritakan syaratnya harus secara syar'i. Lagi ini litasmi'i dawa, akan tetapi untuk perbuatan menyimak itu ada sebuah obat. Wa huwa ayyandamal abdu ala dzalik, yaitu hendaknya seorang hamba menyesal menceritakan yang tidak ada alasan itu. Umpama pun tidak ada alasan, tapi niatnya baik riya, yatubu min dalik, maka hendaknya dia bertaubat, langsung istighfar, taubat. Kalau niatnya itu riya belaka, ya, ujub, akhirnya takabur, maka segera bertobat, ya, taubatan shadiqatan, taubat yang benar. Bi annahu la ya'udu yusammi'u ahadan minan nas, yaitu bahwasanya ia tidak akan mengulangi menyimakkan atau mentasmikkan, menceritakan dirinya itu kepada orang lain, ya, bi amalihi, tentang suatu dari amal yang dari berbagai amal-amalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kadung riya, kita sadar, langsung istighfar. Itu amal kita tidak terbakar, tidak gosong, tidak zong nanti. Tapi kalau kita menikmati riya kita, menikmati dipuji-puji, ya itu berarti sudah riya. Tapi kalau kita menyesal, mengapa saya tadi cerita ya? Nah, misalkan sadar, langsung istighfar, minta ampun pada Allah. Itu akhirnya terselamatkan amal-amal kita. Idza taubatas shadaqatun tahmu tilka zallah, sebab taubat yang benar dapat menghapus kekeliruan. Ya. Kita menyesal, taubat atas dosa kita apa saja, selama tidak syirik, maka itu adalah tamhu tilka zallah. Dia adalah menghapus seperti air bah yang menggerujuk badan kita, yang di situ ada pasir, langsung digerojok, nanti situ bersih lagi. Karena at-taubat shadaqatan tamhu tilka zallata. Karena taubat yang benar bisa menggugurkan, menghapuskan dari seluruh kesalahan. Fa'idha tabakadalik, apabila kita mampu bertobat yang benar seperti itu, roja'al amalu sahihan, maka amal yang pernah kita riakkan, tersamarkan itu kembali menjadi, ya, roja'al amal sahihan,
menjadi amal yang sahih, yang masih baik, yang terjaga. Bima syiatillahi ta'ala, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita segera untuk beristighfar, bertaubat kalau kita tasmi menceritakan amal-amal kita. Wa mathalu dzalika kama rajul kana sahihal jismi. Perumpamaan semacam itu seperti seseorang lelaki yang bertubuh sehat, tsumma tara'a alaihi marad, kemudian tahu-tahu dirinya sakit, afsada sihhatahu, maka rusaklah kesehatannya, fasta'mala dawa'an nafi'an, lalu ia membawakan sebuah obat. Ini ceritanya seperti itu. Kita tahu-tahu sehat, amal kita baik, utuh. Tahu-tahu kita menceritakan tanpa alasan syar'i, ya kira-kira riya lah, tapi terselubung. Dan kita sadar, ya kita cari obat. Obatnya apa? Istighfar. Nah, obatnya adalah memohon ampun atas keujuban tadi, ketasmian, menceritakan yang baik tadi. Tapi boleh, tapi syaratnya ada, mengajak untuk kebaikan dan sesuai dengan syariat. Fa'azalallahu ta'ala bihi dalik, lalu Allah hilangkan penyakit seperti itu, ya. Bihi artinya dengan obat istighfar tadi, dalikal marid, atas sakitnya, ya, wa'adal jismi, dan kembalilah ke dalam tubuhnya. Apa? Dengan istighfar tadi, dengan obat tadi, obatnya zikir, obatnya apa? Istighfar, obatnya taubat, maka kembalilah dia sehat kembali, bifadlillah ta'ala ila hali sihatihi, dia kembali sehat seperti semula atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hali sihatihi, jadi kembali utuh lagi, amalnya utuh lagi. Jadi kalau bapak-bapak kita semualah, ibu-ibu arisan atau ada acara, tahu-tahu menceritakan apa yang dikerjakan selama hidupnya, langsung sadar, langsung istighfar, biar utuh apa yang kita amalkan. Fa'ulima anna litasmi'i dawa, maka dapat diketahui bahwa perbuatan menyimak, artinya tasmi' tadi menceritakan dirinya, itu ternyata litasmi' dawa, ada sebuah obat, ada obatnya. Bi khilafir riya, berbeda dengan riya, ya. Li'anna yufsidul amal min aslihi, karena sesungguhnya riya itu merusak amal ibadahnya dari pangkalnya. Jadi kalau tasmi' itu bukan riya, menceritakan asal untuk kebaikan, bukan riya. Kalaupun ada unsur riya, langsung untuk istighfar, langsung melakukan taubat. Tapi kalau riya minal awal, dari awal riya, maka dia adalah apa? Yusfidu amal, menghancurkan amal, minal asli, dari pangkalnya. Jadi kalau kita punya pohonnya dijebol, akar-akarnya hilang, itu berarti amal kita hangus dan tidak bisa tumbuh lagi. Ya, wa qala al-mu'allif, Bapak Ibu sekalian yang semoga kita mendapat rahmat Allah, wa minha qat'ul mizahil mubah, di antara kesamaan riya adalah menghentikan senda gurau yang diperbolehkan. Idza dakhala may yastahya'u minhu, apabila masuk seseorang yang ia merasa malu terhadapnya. Begini, biasa guyon, tahu-tahu ada orang yang disegani terus tidak jadi guyon. Nah, itu juga riya tersamar, langsung istighfar, langsung berhenti. Ya, kira-kira jaim, kira-kira kan itu, langsung istighfar. Padahal biasanya guyon. Nah, itu juga bisa riya terselubung untuk mengesankan dirinya adalah orang yang alim. Ya.
Wa qad kana al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala annahu qala, sungguh telah diceritakan oleh Syekh Fudail bin Iyad, beliau berkata, laukila anna amirul mu'minina dahilan alaihi sa'ah, apabila seorang amirul mukminin, artinya pemimpin, atasan kita, bisa bupati, bisa gubernur, presiden, atau atasan kita sesuai dengan struktur, ya, dan dia masuk di dalam komunitas kita, dakhila alaika sa'ah, dalam satu waktu masuk, fasautu li yahtibadin, lalu aku merapikan jenggotku dengan tanganku, ya, biyadi la khulta an aktuba fi jari datil munafikin, maka sungguh aku takut aku tertulis di dalam daftar orang yang munafik. Jadi lek enek wong akeh jaim, tapi kalau ndak ada orang, dia atau sebayalah ngakaknya nggak karu-karuan. Nah, tahu-tahu diem, itu juga bisa riya terselubung. Langsung istighfar saja. Langsung istighfar. Fala taqta ya akhi al-mizah al-mubah, maka jangan engkau hentikan wahai saudaraku canda yang mubah. Tidak apa-apa kalau candanya itu baik, tidak apa-apa, teruskan. Jangan langsung diam seakan-akan alim. Nah, itu berarti riya terselubung, ya. Li ajli dakhila alaika, karena alasan ada orang yang masuk menemuki, illa biniyatin sholihah, kecuali dengan niat yang baik. Artinya nggak usah jaim-jaim lah, asal itu tidak keterlaluan, guyon boleh. Kalau tahu-tahu diam, itu berarti mengesankan kita adalah orang yang alim tanpa guyon. Ya. Fa in kharaqana musil abdu, karena sesungguhnya robeknya jaring seorang hamba, inda mayastahya minhu, di sisi orang yang merasa malu terhadapnya, aula, itu lebih utama, minir tika bihi sifatin nifak, dibandingkan dirinya dengan sifat kemunafikan, kepura-puraan. Jadi artinya guyon boleh, tapi jangan terlalu, jangan seru-seru, ya. Kalau ada teman masuk, jangan diam, nanti tersinggung, ya, tersinggung. Ini ada, misalkan ada teman masuk, tahu-tahu diam, oh berarti forum itu lagi tidak menghendaki ada seseorang masuk, nanti tersinggung. Guyon terus aja, walaupun jangan seru-seru. Walaupun guyonnya itu, sendaguronya adalah yang tadi disebutkan al-mubah, yang mubah. Itu. Bapak sekalian rahmatullah, wa min hadzatu fil itraqi, ya, bil wal khusyuk, di antara kesamaran sikap pria adalah berlebihan dalam takzim yang khidmat. Biasanya celengean, Bapak Ibu sekalian, maaf dengan hormat, celengean itu apa ya? Guyon, celengean, adabnya itu sangat tidak beretika. Biasanya tahu-tahu ada seseorang datang, dia langsung merendah, langsung nyembah, langsung khusyuk, ya. Itu adalah sikap pria. Biasanya nggak begitu. Ini ada kiai lain datang mencium tangan, mendelosor, melebihi, tidak pada biasanya. Itu juga riya yang bersama. Lidukhuli akadin, ketika ada seseorang yang masuk, minal akbari ghairihim, dari orang-orang yang besar. Jadi kalau ada kiainya, ada orang lain, ada tokoh, pejabat, pura-pura alim, itu juga riya. Jadi biasa saja. Menghormat harus, tapi caranya tidak harus dengan
fil adraki wal khusu'i, dengan seakan-akan yang paling khusyuk, paling khidmah. Wa qad kana Sayyidi Ali Al-Khawasi rahimakullahu taala annahu qala, Tuanku Syekh Al-Khawas Ali Al-Khawas beliau berkata, idza dakhala ala ahadikum amir, apabila telah masuk dalam satu komunitas itu seorang pemimpin, wa fi yadahi sabhatun yusabbihu biha, sementara di tangannya terdapat ada tasbihnya, fala yatum wa fi yadihi illa binyatin sholihah, ya, maka jangan ia buru-buru merapikan tasbih tangannya kecuali dengan niat baik. Bawa tasbih guyon, tahu-tahu ada kiainya datang, tasbihnya langsung digerakkan. Nah, itu juga riya. Ada pimpinannya, tahu-tahu alim sambil zikir umi, ya, mulutnya itu seakan-akan zikir. Padahal zikirnya itu dalam rangka riya, ada atasannya datang, itu riya. Bawa tasbih tidak biasa dipergerakan, tidak usah dipakai, tahu-tahu ada pimpinan atau kiainya datang, tasbihnya dipegang langsung Allah 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 Allah, itu juga riya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu berarti ada maksud kan tadi, ya. Wal yakhdar min ayyakuna jalisan yadkhaka, maka hendaklah engkau berhati-hati terhadap dirinya saat duduk sambil tertawa. Wa ghafilun anillahi ta'ala, karena tertawa lepas, guyon tanpa batas, itu ghafilun anillahi ta'ala, bisa melupakan ghaflah dirinya itu kepada Allah Ta'ala. Fayudkhala 'alal amir, ya, lalu seorang pemimpin masuk menemunya, fayakhudha sabhata biyadi, lalu dia menggerak-gerakkan tasbihnya, fayasabiha biha, kemudian bertasbih, ada gurunya datang, illa biniyatin sholihah, kecuali niat yang baik. Atau sebetulnya jeda sedikit kemudian digerakkan lagi, ya. Haruban minal wuqu'i firya, ya, guna menghindari terjerumus dalam sikap riya, al-muhbiti lil amal, yang dapat membuat gugur pada berbagai amal kebajikan itu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, zikir itu ada dua, khafi dan zahir. Khafi di dalam hati, kalau Thariqah Naqsyabandiyah disebut dengan zikru fil qalbi darul anjuman. Jadi zikir dalam hati, di dalam keramaian, ini disebut dengan sendiri dalam keramaian. Itu orang nggak tahu kita sebetulnya zikir. Tapi kalau duduk atau dalam keadaan sudah biasa kemana-mana bawa tasbih, ada tidak ada orang terus menggerakkan tasbih, zikir-zikir, itu bukan riya, karena sudah kebiasaan. Wadaqaikul riya kasiratun madhkuratun fi kutbil qaumi fa'lam anna dzalik. Banyak kitab yang membahas terhadap perilaku riya, dan biasanya ini adalah kitab-kitab di dalam min qaum. Fa'lam dzalik, ya, kaum di sini adalah ulama tasawuf. Jadi biasanya yang bicara adalah urusan-urusan tasawuf, urusan hati. Bapak sekalian, mari kita lanjut. Wa qala mu'allif wa min adzal khalqi, ya, wahdar aidan, hati-hatilah kamu menyakiti makhluk. Fa inna minasyumil qatilah, karena sesungguhnya ini termasuk racun yang bisa mematikan. Artinya menyakiti orang lain, menfitnah, iri, dengki, ya. Kemudian melakukan langkah-langkah bagaimana hasad terhadap temannya atas nikmat yang ada, kemudian dia hasad, ini adalah racun
Fa inna min sumumil qatilah, ini racun yang mematikan. Artinya racun terhadap amal kita. Hati-hati, maka ibu dan sekalian, kita jaga agar tidak hasad. Teman kita naik pangkat, alhamdulillah, ya nggak usah cari mengapa dia naik pangkat, nggak usah, didoakan saja semoga amanahnya itu berkah. Qala Imam Suhail rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Sahal rahimahullah ta'ala, innama khujibul khalqi anil fuzul, orang yang hasad itu bisa menghalangkan seseorang wusul ilallah. Ini sudah ikut suluk, sudah zikirnya bagus, sudah hampir wusul ilallah, artinya sudah dekat sekali pada Allah. Wa musyahadatin, dan sudah musyahadah menyaksikan al malakut bisai ini, ya, alam malakut itu disebabkan dua sudah amalnya itu musyahadah, sudah hampir wusul, kok dia hasad, itu bisa menurunkan, disebabkan dua, yaitu su'ul atmatin, buruknya yang dia makan, wa adal khalqi, karena menyakiti makhluk yang lain, karena hasadnya, karena irinya kepada orang lain, itu menyebabkan amalnya itu hangus. Wa qala aidan usuluna sab'atin, maka dengan demikian obatnya dari semua usul tadi, usul yang bisa menghancurkan al-amalu adzikru wusul ilallah wal musyahadatul malakut tadi, ya, sudah mau tingkatnya sudah tinggi, sudah ma'rifat, sudah hampir hakikat, kok hatinya masih hasad, itu bisa menurunkan derajatnya lagi. Nah, itu ada usul nasab'atun, 7 pokok yang bisa menyelesaikan. Ya, apa itu? Atamassuka bi kitabillah ta'ala, berpegang teguh kepada kitab Allah Ta'ala, artinya Al-Qur'an. Wal ikta'i bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti iktidak, ya, ikut apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dijaga yang halal, wastinabul ma'asyi, dan menjaga dari kemaksiatan, wat taubat, dan taubat, ya. Yang kelima, wa adal hukuk, menunaikan hak-haknya, wa kaful adha, dan mencegah diri kita jangan menyakiti orang lain. Ini loh, adalah orang yang pekerjaannya itu semakin orang sedih atas perbuatan kita, semakin senang, itu banyak SMS. Semakin senang melihat orang susah atas perbuatan, itu banyak. Tapi sedih melihat orang lain senang, itu juga banyak. Itu berarti hasad, SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang, banyak itu. Obatnya ada 7 itu, ya Bapak sekalian. Wawa ala na'ani, dan dia menahan diri menyakiti terhadap 2 macam apa? Akhaduma kafu adal jawarih dhahirah. Yang pertama adalah menahan diri menyakiti dari anggota tubuh yang lahiriah. Ini yang lahiriah, ya. Yang kedua, wasanihima kaful qalbi amma yutro yahturu fihi minan su'ilid dhanni binas, yaitu menahan diri atas khotroh. Khotroh itu lintah, kerentek khotroh. Ini Bapak itu kok beli mobil ya, di dalam hati itu tahan aja, tidak usah diungkapkan. Nah, ya. Fihi min su'idzoni, yaitu terhadap dzon, prasangka-prasangka bin nasi, dengan manusia. Itu adalah bagian dari gampang kita itu tersakiti atau menyakiti. Kita harus jaga, jangan ada hasad di dalam diri kita. Fa innahu minas sumumil qatilah, karena sejujurnya berprasangka buruk itu termasuk racun yang bisa mematikan.
artinya amal-amal kita, walas'uru bi kulli ahadin, namun tidak bisa terlaksana, terasakan di dalam diri manusia. Sehari-hari hasad, maka sehari-hari kita membakar amal-amal kita. Karena amal itu ya, innal hasad ya'kulun narul al-khatab. Karena hasad itu seperti api yang memakan kayu bakar, habis. Makanya hatinya dibersihkan, jangan kita hasad kepada orang. Ya, kepada siapa? La samiyan su'udzoni bil auliya. Ya, jangan berprasangka lebih-lebih kepada aulia, para wali. Wali kok sik keluyuran. Nah, wali kok pakaiannya begitu. Nah, wali itu bermacam-macam peran, Bapak Ibu sekalian. Itu ada macamlah, saatnya kita bahas kriteria wali Allah, jumlahnya berapa, jenisnya apa, macam-macam. Wali yang jadi pemerintahan juga ada. Jadi jangan dikira wali itu biasa saja, harus begini, harus enggak. Semua mempunyai tugas masing-masing. Karena itu la samiya su'udzoni, lebih-lebih jangan kamu don bil auliya, terhadap auliya, wal ulama, dan terhadap ulama, wa hamalatul Quran, dan orang yang pengemban ahlul Quran, yang kemana hamalah, yang membawa, mengemban Quran, bisa membaca ahlul Quran, auratnya membaca Quran. Ada yang karena menghafal Quran, itu jangan kamu dzon kepada ulama, kepada para wali, dan juga kepada ahlul Quran. Bisa-bisa amal kita justru hangus nanti begitu. Demikian Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ngaji kita di dalam kitab Al-Minah Husaniyah yang merupakan penjelasan dari kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafanya kita sudah bahas di depan. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis kitab Al-Minah Husaniyah. Terima kasih. Assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.